Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pilar dasar Islam yang merupakan bagian dari rukun iman adalah keyakinan adanya kiamat, yang dalam Al-Quran dan hadis sering disebut dengan hari akhir. Penyebutan ini mengisyaratkan bahwa kiamat terkait erat dengan saat-saat terakhir alam semesta dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Biasanya penjelasan tentang kiamat ataupun hari akhir ini sering dikaitkan dengan keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Hari kiamat dalam bahasa Yunani disebut juga dengan eskatologi, yang berasal dari kata eskaton yang mengandung arti yang akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, eskatologi adalah ajaran teologi mengenai akhir zaman, seperti hari kiamat, kebangkitan segala manusia. Di dalam eskatologi dibicarakan tentang kematian, kehidupan di alam barzah, hari kiamat, hari kebangkitan manusia, pengadilan manusia, serta surga dan neraka. Dua pokok makna terkait kiamat yang merupakan akhir dari alam semesta dan kehidupan semua makhluk. Artinya, saat kiamat tiba, seluruh jagat raya berserta isinya seperti planet, bintang, langit, bumi, manusia, dan semua yang ada akan hancur binasa. Kehidupan makhluk pun tidak ada lagi. Ini merupakan bencana besar bagi alam raya dan yang ada di dalamnya. Salah satu bagian dari kiamat yaitu kebangkitan manusia dari kematian atau dari kubur. Maknanya, pada hari itu semua manusia dibangkitkan dari kubur, tempat peristirahatan setelah kematiannya. Selanjutnya, mereka diadili dan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang ada di dunia. Peristiwa hari kiamat diawali dengan proses dimatikannya semua makhluk yang ada di bumi. Kemudian Allah membangkitkan kembali setelah waktu yang ditentukannya. Dalam Al-Quran disebut sebagai Yaumul Ba'ats, di mana semua makhluk yang pada mulanya mati kemudian dihidupkan kembali. Hal tersebut menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang saat di dunia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, di mana Al-Quran pun menyinggung hal tersebut pada Quran Surat Ar-Rum ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillah illa yaumil ba'ats fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dalam ayat tersebut, lafal laqad labistum fi kitabillahi illa yaumil ba'ats mengandung unsur-unsur isti'arah labistum yang artinya kalian telah diam. Hal ini menunjukkan makna diam di dalam kubur seperti orang yang tidur yang akan dibangunkan ketika hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Tahapan selanjutnya yaitu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Hal ini disebutkan dengan istilah Yaumul Jam'i atau Yaumul Hasyr. Setelah mereka dikumpulkan, Allah mulai menampakkan kesalahan-kesalahan orang kafir. Pada hari itulah nanti akan diteliti dan dibalas amal yang telah dilakukan setiap manusia di dunia. Semua amal, baik berupa kesalahan ataupun kebenaran, semuanya pasti akan terungkap pada hari itu. Hari itulah dinamakan hari Taghabun, sehingga dalam Al-Quran kejadian ini disebut Yaumut Taghabun. Dalam Quran Surat Al-Taghabun ayat 9. Pada hari itu akan ditampakkan kesalahan-kesalahan. Lafaz Taghabun merupakan isti'arah makniyah, karena musyababih hanya disebutkan sifat yang lazim ada padanya. Musyababih dalam ayat ini adalah Yaumul Jam'i atau hari berkumpul.
Kemudian setelah tahap dikumpulkannya manusia di padang mahsyar adalah perhitungan amal, di mana akan ditimbang amal baik ataupun amal buruk manusia, seperti dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian makna miskol dalam surat ini bermakna kecilnya ukuran, bukan ringannya timbangan. Jika disambung dengan kata zarah itu berarti keringanan timbangan. Maksudnya, baik amal timbangannya begitu ringan atau kecil, maka tetap akan diperlihatkan kepada pelaku balasannya. Sehingga dalam ayat ini dijelaskan, baik timbangan kebaikan ataupun keburukannya sangat kecil, maka manusia pasti akan mendapat balasannya.